Israel menyerang Iran. Angkatan Udara Tel Aviv menyerang target di wilayah Iran Barat dan Tengah. Iran menuding Amerika Serikat bertanggung jawab atas jual beli serangan antara Tehran dan Israel. Trump menekan Israel segera menghentikan serangan ke Iran. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan program Mata Dunia, program yang memberikan informasi dari berbagai penjuru belahan dunia. Bersama saya, Ishaka. Informasi pertama pemirsa, Iran mengungkapkan ledakan yang terjadi di 3 kota bersamaan tentara Israel mengatakan Angkatan Udara Tel Aviv ini menyerang target di wilayah Iran Barat dan juga Tengah. Pemerintah Iran mengungkapkan terjadi ledakan di 3 kota pada Senin 8 Juli 2026. Beberapa ledakan terdengar di Tehran, Tabriz, dan Isfahan. AFP pada Senin 8 Juni 2026 melaporkan tentara Israel mengatakan Angkatan Udara Tel Aviv menyerang target di Iran Barat dan Tengah. Serangan ini sekaligus mengabaikan desakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Israel tak membalas serangan Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan serangan rudal ke Israel pada Minggu 7 Juni 2026 merupakan awal mula serangan. Iran menegaskan akan menyerang Israel selama sepekan penuh hingga Israel menghentikan operasi militer di Beirut, Lebanon. IRGC memperingatkan setiap penargetan wilayah Iran akan disambut dengan respon lebih dahsyat. Militer Iran menilai Israel melanggar seluruh batas toleransi melalui agresi militer di Beirut. Tehran menuntut Israel menghentikan total seluruh kampanye militer di tanah Lebanon. Di lain itu, Iran melancarkan serangan balasan menghantam 2 pangkalan udara Israel, yaitu di Nevatim dan juga Tel Nov. Teheran menyatakan seluruh unit tempur dan operasional dalam kondisi siap menjalankan operasi di berbagai front. Iran melancarkan serangan terhadap 2 pangkalan udara Israel, yaitu di Nevatim dan Tel Nov pada Senin 8 Juni 2026. Garda Revolusi Iran menyatakan operasi ini sebagai balasan atas serangan Israel terhadap sejumlah fasilitas radar di 3 lokasi Iran. Iran menyatakan seluruh unit tempur dan operasional dalam kondisi siap menjalankan operasi di berbagai front. Kantor berita Iran Fars melaporkan terdengar beberapa ledakan di ibu kota Tehran serta 2 provinsi lain pada Senin 8 Juni 2026. 1 ledakan terdengar di wilayah barat Tehran, 2 ledakan terjadi di provinsi Isfahan, dan 1 ledakan terdengar di dekat Tabriz, ibu kota provinsi Azerbaijan Timur. Pasukan pertahanan Israel menyatakan melalui telegram Angkatan Udara Israel menyerang sejumlah target militer di wilayah barat dan tengah Iran pada Senin 8 Juni 2026. Sebelumnya pada Minggu 7 Juni 2026, Iran menyatakan meluncurkan rudal balistik ke pangkalan udara Ramat David di wilayah utara Israel sebagai respon karena Israel melakukan operasi militer di Lebanon Selatan, termasuk pembunuhan dan pengungsian warga sipil. Iran mengklaim serangan demi membela diri karena Amerika Serikat dan Israel melanggar gencatan senjata. Iran menyoroti agresi Israel di Lebanon dan Tehran, termasuk kolaborasi dengan militer Amerika Serikat. Iran mengklaim berhak membela diri karena Amerika Serikat dan Israel melakukan pelanggaran gencatan senjata. Iran meluncurkan rudal ke Israel pada Senin 8 Juni 2026. Iran membela tindakannya sebagai respon atas rangkaian serangan militer Israel dan dugaan pelanggaran gencatan senjata. Serangan rudal Iran terjadi beberapa jam setelah Israel menyerang target-target militer di wilayah barat dan tengah Iran. Garda Revolusi Iran atau IRGC menerangkan Israel menggunakan rudal balistik diluncurkan ke wilayah kedaulatan Tehran. Sebagai balasan, Iran menargetkan sejumlah sasaran termasuk pangkalan udara Ramat David di dekat Nazaret. Warga Israel diminta memasuki tempat perlindungan guna menghindari dampak ledakan. Iran menyoroti ada agresi berkelanjutan dari Israel di Lebanon dan Tehran, termasuk kolaborasi dengan militer Amerika Serikat. Iran menuding Amerika Serikat bertanggung jawab atas jual beli serangan antara Tehran dengan Israel. Tehran menyebut eskalasi militer semakin mempertebal rasa curiga dan ketidakpercayaan Tehran terhadap Washington.
Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat bertanggung jawab atas jual beli serangan antara Tehran dengan Israel. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei. Reuters pada Senin 8 Juni 2026 melaporkan, Tehran menegaskan Israel tidak akan pernah mengambil tindakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Washington. Baghei menyebut Washington sebagai pihak bertanggung jawab atas pelanggaran gencatan senjata belakangan ini terjadi. Menurut Baghei, aksi saling tembak hanya akan memperburuk situasi. Insiden ini akan merusak proses diplomatik yang sedang berjalan dengan Amerika Serikat. Lebih lanjut, Baghei menambahkan eskalasi militer terbaru ini akan semakin mempertebal rasa curiga dan ketidakpercayaan Tehran terhadap Washington. Ketegangan di Timur Tengah kembali membara setelah Israel dan Iran saling serang menggunakan rudal. Hingga Senin pagi 8 Juni 2026 waktu setempat. Aksi saling serang ini menandai pertama kali Iran dan Israel saling serang secara langsung sejak gencatan senjata pada Rabu 8 April 2026. Konflik terbuka ini dipicu serangan Israel ke Beirut saat pertempuran baru dengan milisi Hizbullah didukung Iran. Iran meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel dan menyatakan berhasil menyerang pangkalan udara di Israel Selatan. Jangan beranjak pemirsa, mata dunia akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Teheran menerangkan aset Iran bukanlah rampasan perang bagi Washington maupun dana pembayaran bagi sekutunya. Iran mengatakan pemerintah negara-negara Teluk ini tidak dalam posisi menuntut ganti rugi. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan pemerintah negara-negara Teluk tidak dalam posisi menuntut ganti rugi. Hal ini menanggapi rencana Amerika Serikat menggunakan aset Iran memberikan kompensasi kepada sekutu regional Washington yang rusak akibat perang. Reuters pada Senin 8 Juni 2026 melaporkan Gharibabadi menerangkan aset Iran bukanlah rampasan perang bagi Washington maupun dana pembayaran bagi sekutunya. Sebelumnya Amerika Serikat akan menyediakan aset Iran kepada sekutu-sekutu Teluk guna pembangunan kembali dan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh Tehran. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengarahkan sebuah tim untuk menilai biaya kerusakan yang ditimbulkan Iran terhadap sekutu-sekutu Teluk. Di sisi lain, Iran meminta sebagian dana miliknya yang disita segera dilepaskan Amerika Serikat dalam kerangka kerja, sedang dinegosiasikan kedua negara untuk mengakhiri perang Iran. Sementara itu, Donald Trump menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Trump menekan Israel segera menghentikan serangan ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melakukan panggilan telepon ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ini panggilan kedua kalinya, kurang dari 24 saat Iran dan Israel kembali terlibat serangan. Trump menekan Israel segera menghentikan serangan ke Iran. Israel kemudian memutuskan menghentikan serangan ke Iran. Namun Tel Aviv bersikeras tidak akan menghentikan serangan ke Lebanon. Iran menyatakan akan menghentikan serangan ke Israel. Namun Teheran menegaskan akan kembali melanjutkan serangan apabila Israel menyerang Lebanon. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyatakan masih bersedia bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Iran memulai serangan lebih dahulu ke Israel membalas atas serangan Tel Aviv ke Lebanon. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan gempuran sebagai tanggapan terhadap penderitaan warga Lebanon. Iran kemudian segera membalas serangan ke Israel. Di lain itu, Iran mengumumkan penghentian serangan terhadap Israel. Namun perang akan kembali dilanjutkan jika Israel masih melakukan serangan, termasuk di Lebanon Selatan. Komando Militer Tertinggi Iran, Hatham Al-Anbiya, pada Senin 8 Juni 2026 mengumumkan penghentian serangan terhadap Israel setelah kedua pihak saling baku tembak untuk pertama kali sejak gencatan senjata pada awal April 2026. Menurut Hatham Al-Anbiya, perang akan kembali dilanjutkan jika Israel masih melakukan serangan termasuk di Lebanon Selatan. Pernyataan Iran setelah Teheran mengklaim menyiapkan perang jangka panjang dengan Israel dan kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Kantor berita Tasnim berafiliasi dengan Iran melaporkan Teheran membuat persiapan menghadapi konflik berkepanjangan. Menurut laporan Al Jazeera, Israel melancarkan serangan ke sejumlah wilayah Iran dan terdengar ledakan di Teheran, Tabriz, dan Isfahan.
Serangan Israel terjadi beberapa jam setelah Iran meluncurkan gelombang rudal ke arah wilayah utara Israel. Teheran menyebut serangan sebagai balasan atas operasi militer Israel di Lebanon, khususnya Hizbullah merupakan sekutu Iran. Pada Senin 8 Juni 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan kedua pihak menghentikan serangan. Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat setelah Israel menyerang wilayah selatan Beirut pada Minggu 7 Juni 2026, menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai 20 yang lain. Pemirsa, Israel disebut menghentikan serangan terhadap Iran setelah Presiden Trump ini meminta kedua pihak menghentikan pertempuran. Israel dan Iran ini saling kontak serangan militer pertama sejak gencatan senjata pada April 2026. Israel disebut menghentikan serangan terhadap Iran setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta kedua pihak menghentikan pertempuran. Laporan ini muncul setelah Israel dan Iran kembali saling jual beli serangan militer pertama sejak gencatan senjata pada April 2026. Seorang pejabat senior Israel menyebut Tel Aviv menghentikan serangan ke Iran atas permintaan Donald Trump. Klaim ini belum bisa diverifikasi secara independen. Trump desak Israel dan Iran hentikan pertempuran. Netanyahu dan Trump berbicara melalui telepon pada Senin 8 Juni 2026. Pembicaraan ini tak lama sebelum Iran mengumumkan penghentian serangan terhadap Israel. Media Israel Hayom melaporkan Amerika Serikat dan Israel mengirim pesan kepada Iran tidak akan ada serangan lanjutan terhadap Iran jika Teheran setuju tidak kembali melanjutkan pertempuran. Komando militer Iran memperingatkan, jika tindakan agresi dan permusuhan berlanjut, termasuk di Lebanon Selatan, maka langkah yang akan diambil Iran akan jauh lebih berat dan menghancurkan daripada sebelumnya. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Fiji ini merupakan sebuah negara terdiri dari ratusan pulau dengan keindahan alam dan keunikan budaya yang menarik perhatian dunia. Negara kepulauan ini dikenal dengan pantai eksotis, kaya budaya dan kehidupan masyarakat yang masih menjunjung tinggi tradisi. Seperti apa keunikan negara Fiji? Berikut tayangannya untuk Anda. Fiji merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan Pasifik Selatan, sekitar 2.000 km di utara New Zealand. Negara ini terdiri dari lebih dari 300 pulau, namun hanya sebagian yang berpenduduk. Ibu kota Suva yang berada di Viti Levu menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan negara tersebut. Fiji dimulai ribuan tahun lalu saat masyarakat Melanesia menetap di kepulauan ini. Setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris, Fiji akhirnya meraih kemerdekaan pada tahun 1970. Sejak saat itu, Fiji terus berkembang menjadi negara republik yang modern. Keindahan alam menjadi aset terbesar Fiji. Pariwisata menyumbang bagian penting dalam perekonomian negara dan menyerap ribuan tenaga kerja. Selain pariwisata, sektor pertanian juga menjadi penopang ekonomi. Kehidupan di kota dan desa di Fiji menunjukkan dua wajah yang berbeda. Di kota seperti Suva, masyarakat menikmati fasilitas modern, mulai dari pusat perbelanjaan, universitas, hingga jaringan transportasi dan internet yang memadai. Aktivitas bisnis dan pemerintahan berlangsung dinamis di kawasan perkotaan. Sementara itu, di desa-desa, kehidupan berjalan lebih tenang dan dekat dengan alam. Masyarakat masih mengandalkan pertanian, perikanan, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun modernisasi terus berkembang, banyak warga Fiji yang tetap menjaga nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang kuat. Salah satu keunikan Fiji terletak pada budaya dan tradisinya yang masih terpelihara.
Upacara kafah atau yakona menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Minuman tradisional yang terbuat dari akar tanaman ini sering disajikan dalam acara adat dan penyambutan tamu. Fiji juga memiliki tarian tradisional yang disebut meke. Tarian ini menggabungkan gerakan, nyanyian, dan cerita tentang sejarah maupun kehidupan masyarakat setempat. Kehidupan masyarakat Fiji tidak lepas dari hasil laut dan produk lokal. Salah satu hidangan terkenal adalah kokoda, yaitu ikan segar yang dimarinasi dengan jeruk nipis dan santan. Ada pula lovo, metode memasak tradisional menggunakan tungku bawah tanah yang dipanaskan dengan batu panas. Di Fiji, setelah menyelesaikan pekerjaan, banyak warga berkumpul bersama keluarga atau tetangga. Olahraga rugby yang menjadi kebanggaan nasional juga sering mengisi waktu luang masyarakat Fiji. Fiji bukan hanya tentang pantai indah dan laut biru yang memukau. Negara ini juga menyimpan kisah tentang masyarakat yang berhasil menjaga tradisi di tengah perkembangan zaman. Dari kehidupan desa yang hangat, kota yang terus berkembang, hingga budaya yang tetap hidup dari generasi ke generasi, Fiji menjadi contoh harmoni antara modernitas dan kearifan lokal di kawasan Pasifik Selatan. Ya, pemirsa, saat perang belum berakhir dan kehidupan serba terbatas di kamp-kamp pengungsian, warga Gaza yang menghadirkan secercah harapan melalui olahraga. Para pengungsi menggelar simulasi Piala Dunia 2026 dan kegiatan ini digagas demi menghibur warga, khususnya anak-anak, sekaligus menyampaikan pesan perdamaian kepada dunia. Suasana berbeda di Stadion Syuhada Muhammad Al-Dura, Dir Al-Balah, Jalur Gaza pada Minggu 7 Juni 2026 waktu setempat. Di tengah tenda-tenda pengungsian berdiri di area stadion, di sini warga dan anak-anak berkumpul mengikuti memainkan simulasi Piala Dunia 2026. Acara ditandai dengan penyalaan obor simbolis, disambut tepuk tangan peserta dan masyarakat yang hadir. Kegiatan ini diselenggarakan komunitas lokal dengan dukungan American Friends Service Committee atau Quakers, Phoenix Logistics, dan Relief and Humanitarian Services Company. Menurut panitia, kegiatan ini bertujuan memberikan hiburan dan dukungan psikososial bagi warga terdampak perang dan pengungsian berkepanjangan. Selain pertandingan olahraga, acara ini menghadirkan kegiatan seni, pembuatan mural, dan berbagai acara komunitas melibatkan tokoh lokal, regional, hingga internasional. Warga yang mengikuti kegiatan mengaku kondisi kehidupan saat ini sangat berbeda dibandingkan saat Piala Dunia 2022. Jika sebelumnya masyarakat bisa menikmati pertandingan dengan suasana lebih nyaman, kini banyak keluarga harus menjalani kehidupan di kamp-kamp pengungsian akibat konflik yang masih berlangsung. Melalui olahraga, penyelenggara berharap bisa menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak, serta menyampaikan pesan kemanusiaan Gaza kepada masyarakat dunia. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa.